banyak permasalahan-permasalahan di negeri ini dan banyak pertanyaan-pertanyaan di masyarakat. Mau dibawa kemana bangsa Indonesia ini? Ada seorang tokoh reformasi, Ya. beliau tokoh reformasi yang terlupakan. Padahal di zaman reformasi beliau banyak memberikan solusi-solusi untuk Indonesia ke depan. Tapi karena beliau reformasi yang terlupakan, sampai sekarang ini permasalahan malah bertambah. Siapa orang tersebut, Bung? Nah, sekarang kita sudah berhadapan dengan beliau. Oh. Baik Pak, sesuai dengan apa yang dikatakan Ahmad, di sini saya akan pertanyakan kepada Bapak tentang Indonesia. Milik siapa, Pak? Kalau kita bicara Indonesia, memang kita harus mengetahui Indonesia seutuhnya, tidak bisa sepotong-sepotong. Apakah Indonesia itu perbatasannya, apakah wilayahnya, apakah perkotaannya, atau yang lain-lain. Kalau kita lihat perbatasannya sudah dipindahkan batas-batas perbatasan oleh negara sahabat. Katanya negara sahabat tapi menyerobot wilayah kita. Ternyata seperti nasional juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau mengenai wilayah, menurut mantan Menteri Daerah Tertinggal Lukman Edi, dia mengatakan 90% perkebunan dikuasai oleh asing, 6% dikuasai oleh negara, 4% dikuasai oleh rakyat. Nah, kalau ini artinya masyarakat Indonesia tidak bisa berkebun. Kalau kita bicara tentang perkotaan, kota yang mana? Kalau kita lihat sejak dari jalan Sudirman, Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada, sampai ke Hayamuruk, sampai ke kota, itu mayoritas adalah milik asing. Kita lihat lagi pulau-pulau. Contoh sekarang kan seperti objek wisata internasional Pulau Bali, Nusa Dua, Sanur, Kute, itu mayoritas punya asing. Yang mana punya Indonesia? Lantas kita lihat juga tentang sentra ekonomi, pertambangan, perindustrian, perdagangan, itu juga milik asing. Artinya kita tidak tahu apakah Indonesia ini milik asing, apa milik bangsa Indonesia. Nah, ini yang tidak jelas. Kalau sudah demikian, apa yang akan terjadi di Indonesia ini, Pak? Iya, kalau sebenarnya kita sudah melihat demikian, artinya apa yang dilakukan pemerintah selama ini adalah untuk kepentingan asing. Baik peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaannya untuk kepentingan asing. Akhirnya kita menjadi budak di negeri sini. Tolong jelaskan yang sesungguhnya, Pak. Sesungguhnya yang terjadi di Indonesia terjadi pembusukan di segala sektor. Contoh kita buka satu-satu. Oleh karena sudah banyak aset-aset negara dikuasai asing, maka pemerintah membuat peraturan perundang-undangan khusus untuk menyelamatkan aset-aset asing. Yang kedua, pemerintah memperkokoh birokrasi demi melindungi kepentingan asing di Indonesia. Nah, ini perlu direvolusi. Yang kedua, sistem politik. Politik di Indonesia itu sudah tidak punya skill dan kemampuan. Cukup punya uang banyak, bisa beli partai, bisa suap rakyat, bisa menjadi pejabat. Maka skill dan kemampuan untuk membangun bangsa dan negara ini sudah tidak bisa diandalkan lagi. Kalau kita bicara hukum, hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Seolah-olah hukum itu adalah milik penguasa dan pengusaha. Rakyat yang menerima hukuman. Nah, kalau bicara ekonomi, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 yang berbunyi, ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang mengacu kepada hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tetapi yang terjadi saat ini sebaliknya, ekonomi dikuasai oleh pengusaha asing. Akhirnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran konglomerat. Rakyat menjadi budak di negeri sini.
Nah, mengacu kepada pendidikan. Pendidikan di Indonesia sudah mengacu kepada pendidikan manajemen. Akhirnya tamat pasal 31 itu tidak bisa berbuat apa-apa, semuanya mencari kerja. Apabila hari ini di wisuda S3 200 juta orang, maka besok akan terciptalah pengangguran sebanyak 200 juta orang. Nah, akhirnya apa? Tidak satu pun yang mampu mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, sekarang mengenai sosial budaya. Bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang kuat. Kalau sekarang budaya sudah diabaikan dan budaya kita sudah luntur, akibatnya kita menjadi bangsa yang tidak berbudaya, tidak saling mengenal satu sama lain, tidak saling memahami, dan tidak saling mengerti tentang apa nasib bangsa ini. Nah, inilah yang perlu kita perbaiki. Dari apa yang Bapak telah sampaikan, apa solusi Bapak tentang penyelamat kehidupan bangsa? Solusi saya dalam penyelamatan kehidupan bangsa yang sudah sangat parah ini, pertama sekali dilakukan revolusi di bidang konstitusi, yang kedua revolusi di bidang birokrasi, yang ketiga revolusi di bidang politik, yang keempat revolusi di bidang hukum, yang kelima revolusi di bidang ekonomi, yang keenam revolusi di bidang pendidikan, yang ketujuh revolusi di bidang sosial budaya. Kalau itu sudah dilaksanakan, maka ada program pelaksanaan penyelenggaraan negara. Yang pertama, pemimpin harus mampu membawa bangsa Indonesia sebagai bangsa pengusaha agar aset-aset negara tidak lepas kepada asing. Yang kedua, pemimpin harus mampu menjadikan sarjana sebagai pencipta lapangan kerja supaya kita tidak menjadi budak di negeri sendiri. Kalau itu sudah dilaksanakan, segera dilakukan nasionalisasi tentang aset-aset negara. Itulah solusi sebagai penyelamat kehidupan bangsa. Apakah revolusi tidak membahayakan rakyat? Jadi begini, penafsiran revolusi ini yang salah di Indonesia. Revolusi ini adalah perubahan mendasar untuk perbaikan bangsa, bukan berdarah-darah. Jadi kalau revolusi itu darah-darah, inilah yang membuat masyarakat takut untuk berbuat sesuatu. Sesungguhnya revolusi itu adalah untuk perbaikan kepada bangsa yang lebih baik ke depan. Apa kriteria pemimpin masa depan, Pak, yang mampu sebagai penyelamat kehidupan bangsa? Kriteria pemimpin masa depan, yang pertama sekali dia harus mampu melaksanakan sabta revolusi tadi. Yang kedua, dia mempunyai program sebagai penyelamat kehidupan bangsa, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Membawa bangsa Indonesia sebagai bangsa pengusaha, melahirkan sarjana sebagai pencipta lapangan kerja, melakukan nasionalisasi terhadap aset-aset bangsa. Kalau itu sudah dilaksanakan, dia juga harus mampu dalam jangka 3 tahun tidak ada lagi pengangguran di Republik Indonesia. Tahun keempat, bangsa Indonesia terbebas dibelenggu asing. Tahun kelima, bangsa Indonesia merdeka yang sesungguhnya, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 45, yaitu merdeka, adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih, Pak, apa yang telah Bapak sampaikan. Semoga lahir seorang pemimpin yang mampu sebagai penyelamat kehidupan bangsa. Ya, terima kasih.